Keluarga Vina Cirebon berharap Peggy alias Peron dihukum mati jika terbukti melakukan pembunuhan. Hal ini disampaikan setelah Polda Jabar merilis Peggy dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Kakak kandung Vina, Marliana, mengatakan pihaknya percaya dengan kinerja polisi dalam mengusut kasus ini. Meskipun dalam konferensi pers, Peggy membantah telah membunuh Vina. Marliana hanya berharap proses hukum dapat berjalan dan memberikan keadilan bagi korban. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham mengungkap peran Peggy dalam pembunuhan Vina. Peggy disebut menyuruh anggota geng motor serta mengejar Vina dan Eki yang sedang berboncengan. Tersangka juga memukul kedua korban menggunakan balok kayu, kemudian membawa mereka menuju TKP di lahan kosong seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Di lokasi tersebut, para tersangka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, sebelum akhirnya membawa korban ke flyover dan meninggalkannya. Dalam kasus ini, polisi menyatakan Peggy sebagai tersangka terakhir yang ditangkap. Dua nama yang sempat masuk daftar DPO yakni Andi dan Dani dihapus karena ternyata fiktif. Nama-nama itu sebelumnya muncul dari keterangan para pelaku yang sudah ditangkap dan divonis. Sosok Peggy Setiawan mendadak muncul lagi di Cianjur. Ia mengaku terseret kasus pembunuhan Vina tahun 2016 silam hingga membuat video pengakuan bersama sang ayah. Namun sosok ini berbeda dengan Peggy yang ditangkap oleh aparat Polda Jawa Barat pada Selasa 21 Mei 2024 lalu. Dilansir dari tribunnews.com, pria bernama Peggy Setiawan mendadak muncul lagi di Cianjur. Ia membuat video pengakuan soal kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam. Dalam video, ia mengaku disangkut pautkan dengan kasus pembunuhan Vina. Namun ia menegaskan bahwa ia bukan sosok Peggy alias Peron yang membunuh dan meruda paksa Vina. Ia pun mempersilahkan siapapun yang tidak mempercayainya bisa langsung menemuinya di Cianjur. Dari video tersebut terlihat Peggy asal Cianjur mengenakan kaos dan topi berwarna hitam dengan posisi dibalik. Seperti diketahui, Polda Jawa Barat telah menangkap 1 dari 3 pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang buron sejak 8 tahun lalu, yakni Peggy alias Peron. Penangkapan Peggy dilakukan di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei 2024 malam. Namun belakangan beredar isu bahwa Peggy yang ditangkap bukan pelaku pembunuhan sebenarnya. Hal ini diketahui dari kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina, Joki Nainggolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Peggy Setiawan dan ini orang tua saya atas nama Cecep Dahlan Setiawan ingin mengklarifikasi tentang masalah yang lagi viral sekarang, masalah pembunuhan Vina di Cirebon. Itu sedikit pun saya tidak ada sangkut pautnya sedikit pun. Dan apabila kalian tidak percaya tentang pernyataan saya ini, silakan datang ke alamat kami yang berkediaman di Kabupaten Cianjur, Kecamatan Pacet, Desa Gadog. Pengacara Hotman Paris merespons keterangan polisi yang menyebut 2 DPO pembunuhan Vina Cirebon hanya fiktif. Hotman menilai bahwa Indonesia darurat hukum. Oleh karena itu, Hotman juga meminta bantuan kepada Presiden Jokowi untuk memberikan atensinya terhadap kasus tersebut. Respons Hotman Paris itu diungkapkan melalui keterangan di unggahan Instagram pribadinya, tepatnya pada Minggu 26 Mei 2024. Dalam unggahan tersebut, Hotman menunjukkan video saat Peggy Setiawan alias Peron, DPO yang telah ditangkap, membantah membunuh Vina. Sementara dalam keterangan unggahannya, Hotman menyinggung soal hukum di Indonesia. Hal itu diungkapkan Hotman saat menyoroti keterangan yang menyebutkan bahwa 2 DPO kasus Vina fiksi. Oleh karena itu, Hotman meminta bantuan Presiden Jokowi untuk memberikan atensinya terhadap kasus Vina. Dilansir dari tribunjabar.id, polisi meralat informasi mengenai kasus Vina Cirebon dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei 2024. Dalam pernyataannya, polisi menyebut Peggy alias Peron sebagai tersangka terakhir dalam kasus Vina. Padahal sebelumnya, polisi mengungkapkan ada 3 tersangka yang masih menjadi buron dari total 11 orang. Dan tersangka nanti di sidang pengadilan, ya tentu harus didampingi oleh tersangka. Polisi akhirnya merilis Peggy alias Peron, tersangka pembunuhan Vina Cirebon dalam konferensi pers hari ini, Minggu 26 Mei.
Namun saat hendak memberikan pengakuan, Peggy berulang kali dicegah oleh polisi. Dua anggota polisi tampak berusaha menahan tubuh Peggy agar tidak banyak bergerak. Bahkan mulut Peggy nyaris dibungkam karena terus memaksa berbicara. Meski begitu, Peggy sempat menyampaikan kepada wartawan bahwa dirinya bukanlah pembunuh Vina. Ia menyebut tuduhan yang dialamatkan pada dirinya adalah fitnah. Dalam kesempatan itu, polisi menjelaskan bahwa Peggy akan diberi ruang untuk berbicara saat persidangan. Adapun Peggy berhasil ditangkap di Bandung setelah 8 tahun menjadi buron. Polisi berdalih kesulitan menangkap tersangka karena kerap berpindah-pindah dan mengganti identitas. Tersangka nanti di sidang pengadilan, ya. Tentu harus didampingi oleh tersangka, ya. Sudah. Tunggu. Agar tertib, rekan-rekan. Ya, tunggu, sabar, ya. Ya, kami persilahkan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Peggy Setiawan alias Peron membantah terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 lalu. Namun tim kuasa hukum keluarga Vina meyakini Peggy merupakan tersangka utama kasus ini. Hal ini disampaikan oleh salah seorang kuasa hukum keluarga Vina, Dewi Intan, pada Minggu 26 Mei 2024. Dikutip dari Kompas.com, keyakinannya ini setelah Polda Jawa Barat mengungkapkan sejumlah barang bukti. Barang bukti ini berupa identitas kependudukan yang meyakinkan Peggy adalah buron pembunuhan Vina. Pasalnya, selama ini Peggy disebut telah mengubah identitasnya selama pelarian menjadi Robi. Dewi juga mengungkapkan fakta baru dari hasil rilis Polda Jabar bahwa ayah kandung Peggy telah bercerai. Kepada warga, sang ayah mengaku bahwa Peggy adalah keponakannya, sebaliknya pula dengan Peggy. Menurut Dewi, pernyataan Peggy yang menyebut bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini hanya sebatas pembelaan saja. Ia meminta masyarakat tak terpengaruh. Dirinya meyakini polisi kooperatif dalam menetapkan tersangka dengan barang bukti yang ada. Isu keterlibatan anak pejabat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat mencuat ke publik. Hal ini terjadi lantaran 3 DPO kasus pembunuhan Vina belum ditangkap dalam 8 tahun terakhir. Namun, keterlibatan anak pejabat dalam kasus pembunuhan Vina dibantah aparat kepolisian. Bantahan disampaikan Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan dalam konferensi pers Minggu 26 Mei 2024. Dirinya menegaskan tak ada anak pejabat yang terlibat. Kombes Surawan menyebut pihaknya kooperatif dan transparan terkait penyidikan ini. Dirinya juga meralat soal adanya 3 DPO dalam kasus ini. Disebutkannya bahwa keseluruhan tersangka ada 9 orang. Sehingga DPO hanya ada seorang, yaitu Peggy Setiawan yang saat ini telah ditangkap, bukan 3 orang. Perubahan jumlah DPO ini lantaran pelaku lain yang sudah ditangkap disebut hanya asal bicara. Hotman Paris selaku bagian tim dari kuasa hukum keluarga Vina Cirebon merasa heran dengan penegasan yang disampaikan pihak Polda Jabar. Hotman mengunggah kopi lembar akhir amar putusan pengadilan atas terpidana kasus Vina Cirebon. Di situ disebutkan bahwa DPO kasus Vina berjumlah 3 orang. Keluarga Vina